bahwa tadi ada masyarakat yang berdesak-desakan makan di tempat pengantenan. Jumlahnya sangat banyak. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu bahwa ada acara itu. Sebenarnya kegiatan ini sudah disampaikan ke saya dan saya melarang. Jadi ini ada Rijal waktu itu, saya datang ketemu saya melarang, saya hanya menyetujui 2 kegiatan. Yang pertama adalah kalau kegiatan resepsi kemarin, dan karena memang itu direncanakan. Kemudian yang kedua, karena saya punya tradisi berkeliling ketemu warga, dan acara pribadi saya bertemu warga Garut, yaitu malam ini yang saya setujui. Jadi dan sore hari ada undangan internal kepala desa khusus warga kepala desa Garut, kepala desa Kerawang, Purwakarta, Bekasi yang daerah pemilihannya Aula. Dan kemudian yang acara makan bersama warga ini saya termasuk 2 kali melarang. Saya bilang tidak boleh membuat kegiatan yang melibatkan warga karena nanti tidak akan bisa diprediksi jumlah yang hadir. Kemudian 1 orang suka bawa 3 orang, itu saya tidak menyetujui. Kemudian peristiwa ini pun saya tadi tidak tahu adanya peristiwa kegiatan makan siang bareng warga ini, saya tidak tahu. Makanya begitu dengar memang ada kegiatan apa makan siang bareng warga, kan acaranya nanti malam. Dan saya sama kepala desa ternyata ada kegiatan. Ya sudahlah, walaupun itu dilarang, kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya tetap dilaksanakan. Sebagai orang tua harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Sejauh ini IO-nya Pak, ini SOP IO-nya sudah betul? Saya tidak tahu. Artinya ada di dalam randau kegiatan tersebut Pak Randon? Saya tidak tahu karena random saya itu, ini ditanya di random saya itu hanya malam hari bertemu dengan warga, yaitu pada kegiatan sekarang pagelaran seni. Biasanya saya datang jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Provinsi Jawa Barat turut berbelasungkawa duka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian tadi siang di Garut. Semoga almarhum dan almarhumah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan keikhlasan dan ketabahan. Marilah kita bersama-sama doakan almarhum dan almarhumah agar tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang berkomentar negatif. Semua orang tidak ada yang menginginkan musibah. Kematian datang kapan dan di mana kita tidak tahu. Tapi itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat ikut mendoakan, bukan berkomentar yang negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara Barengan Talk. Nanti kita kunjungin aja. Jangan lihat utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Kalian, sebetulnya Pak Gubernur sudah mewanti-wanti terkait dengan aktivitas mengumpulkan warga, dan sebetulnya dengan beberapa pertemuan juga Pak Gubernur sudah mengingatkan terkait dengan hal itu. Dan pada pelaksanaan hari ini juga sebetulnya antisipasi sudah dilakukan dengan menurunkan personil kepolisian itu sampai mencapai 500 orang. Tetapi ya, namanya musibah, kita tidak pernah tahu, dan ini juga jadi evaluasi yang sangat besar tentu untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Pak Gubernur. Dan saya menyaksikan beliau di beberapa pertemuan sudah
mewanti-wanti akan hal itu karena jumlah tamu yang datang pasti tidak akan bisa diperkirakan. Dan ini memang tadi juga tidak terprediksi karena di jadwal perlu saya sampaikan kegiatan itu harusnya dimulai pukul 1, tetapi dari sebelum Jumatan itu sudah penuh, memenuhi pagar pendopo, dan setelah Jumatan itu bertambah tumpukan masanya dari jamaah yang pulang dari ibadah sholat Jumat, sehingga tidak terprediksi. Dan pada saat itu juga aparat yang bertugas kewalahan, sehingga terjadilah peristiwa dorong-mendorong yang akhirnya mengakibatkan beberapa warga Garut yang hadir itu ada yang tersenggol, terinjak, dan mengakibatkan beberapa peristiwa yang cukup memprihatinkan bagi kita. Dan tentu ini adalah juga duka besar bagi kedua mempelai, karena kedua mempelai juga tadi sudah saya antar langsung untuk menghadiri prosesi di rumah keluarga masing-masing, sudah berkunjung ke rumah duka. Dan saat ini juga Pak Maula sedang berada di salah satu rumah keluarga korban dan meminta maaf secara langsung kepada seluruh warga Garut dan seluruh warga Jawa Barat. Ini tidak pernah ada dalam prediksi kami sudah melakukan berbagai upaya berkoordinasi mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ini benar-benar musibah yang tentu dengan duka yang sangat mendalam. Kami pun masih dalam suasana duka, memohon maaf kepada seluruh warga Garut. Dan saya pastikan bahwa Pak Gubernur sejak awal memang sudah mengingatkan kepada kami, dan saya menjadi saksi pertemuan di melarang. Dan saya hadir di Lembur Pakuan, waktu itu jelas sekali Pak Gubernur melarang, karena sudah berpengalaman sekali ya, warga itu kalau diberikan makanan gratis ngambilnya nggak satu, ada yang 2, ada yang 3, peristiwa dorong-mendorong. Mohon izin, kami sangat berduka dengan peristiwa ini. Terus terang saya secara pribadi juga masih sangat berduka, dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, dan tadi secara personal ya, kedua mempelai sudah menemui keluarga korban dan mereka menyampaikan Rp150.000, dan tadi juga saya menyampaikan santunan senilai Rp1. Deddy Mulyadi yang juga sebagai orang tua mempelai terkait dengan kericuan yang terjadi saat pesta pernikahan sang anak. Bahwa tadi ada masyarakat yang berdesak-desakan makan di tempat pengantenan. Jumlahnya sangat banyak. Saya tidak tahu karena saya tidak tahu bahwa ada acara itu. Saya tahu nanti malam ada acara. Kemudian ada yang meninggal. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barusan saya sudah meminta staf saya untuk memberikan santunan 150 juta per keluarga, karena ini bagian empati saya pada warga. Ini pemimpin harus begitu, walaupun kegiatan itu saya tidak tahu. Tetapi sebagai orang Gubernur Jawa Barat, saya sebagai gubernur, saya harus melihat itu adalah sebuah peristiwa kecelakaan yang harus mendapat perhatian dari gubernur, dan gubernur harus bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan saya sudah meminta staf saya barusan antarkan uang 150 juta per keluarganya sebagai bentuk penghormatan dan berbagai kegiatan itu. Tentunya semuanya juga tidak diharapkan. Acara pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina menelan korban jiwa. 3 orang tewas dan puluhan orang lainnya dilaporkan pingsan akibat kericuhan serta berdesak-desakan. Kericuhan tidak terhindarkan saat ribuan warga berdesakan masuk ke halaman pendopo diduga untuk mendapatkan makanan gratis dalam rangkaian acara pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina. Ribuan warga yang datang dari berbagai daerah ini ternyata sudah menunggu di lapangan Oto Iskandar Dinata sedari pagi. Pesta rakyat ini memang sebelumnya telah dipublikasikan dengan gencar di beragam platform media sosial sehingga mengundang banyak warga yang datang. Siap. Kulantaran yang ngesoba anu teu kuat, geus teu kuat loba teu kuat kubu kesang barengan. Tah era mah urang tuli tabu setengah. Jadi setelah makan silakan makannya di alun-alun. Kita berikan kesempatan. Akibat berdesak-desakan dan berebut masuk, puluhan warga mulai dari anak-anak, orang dewasa dan lansia jatuh pingsan. Bahkan 3 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia, di mana 2 diantaranya merupakan seorang ibu, anak perempuan berusia 8 tahun, dan 1 anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Kimia Farma itu penuh banget Pak. Kan jadi yang masuk sedikit, ditutup lagi, sedikit ditutup lagi. Mungkin anak si ibu di pas gerbang,
pas mau dibuka langsung keseret. Cuman kan begitu beribu lah istilahnya orang nggak mungkin ketahan Pak. Jadi banyak juga anggota yang keinjak-injak Bu? Ya nggak tahu tuh soal anggota, cuman saya kan lewat pinggir nolongnya itu pas lari itu kakak saya yang ngambilin anaknya si ibu ini. Yang kelihatan tadi yang keinjak-injak banyak kah? Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah. Pas digendong juga katanya ini mah udah nggak ada. Saat dimintai keterangan soal jatuhnya korban jiwa di pesta rakyat ini, Maula Akbar, putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, memilih untuk menghindar. Pak, izin. Halo warga Jabar, Wilujeng Enjing, Wilujeng Siang, Wilujeng Sonten, Wilujeng Enjing, Sampurasun. Kali ini Sobat Pusa buka suara bareng Anto, dan kali ini kita akan membahas cerita atau kejadian peristiwa yang sangat tidak enak ya untuk kita sampaikan. Namun di sini Anto ingin menyampaikan opini dari seorang disabilitas tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 di Garut. Sebelumnya tadi saya menyapa para warga Jabar nih dengan Wilujeng Enjing, Wilujeng Siang, Wilujeng Sonten, Wilujeng Enjing, Wilujeng Pagi. Intinya untuk para sahabat netizen buka suara, tentunya siapapun yang menonton waktunya pagi, siang, dan sore, dan malam, tersampaikan sapaan dari saya. Karena ini adalah bentuk interaksi antara saya dengan para penonton buka suara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan dari lubuk hati yang paling terdalam, saya selaku pemilik channel Buka Suara, Zulhamka Julianto Kadir, mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi tewasnya 3 orang saat berada di pesta rakyat yang menjadi rangkaian dalam kegiatan pernikahan dari anak gubernur Maulana Akbar atau Aula dan Teh Putri Karlina yang selaku wakil Bupati Garut. Kepada 3 orang, yaitu anak berusia 8 tahun, 61 tahun, ibu-ibu kalau tidak salah, selalu seorang petugas kepolisian, berusia sekitar 35 tahunan. Karina aja, Pan. Karina dulu. Ya, peristiwa ini menelan korban 3 orang, anak usia 8 tahun, lalu ibu-ibu sekitar umur 60 tahun, lalu ada petugas kepolisian yang mengamankan peristiwa tersebut dan akhirnya memakan korban juga berusia sekitar 34 tahunan kurang lebihnya. Nanti mungkin selengkapnya bisa dilihat dari video yang akan ditayangkan sebelum channel ini dimulai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kepada ketabahan, kelapangan, karena ini semuanya adalah musibah yang tidak kita ketahui dan ini sudah menjadi jalan suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Saya menundukkan sejenak membaca untuk para netizen, mari kita berdoa, dimulai. Amin. Sobat online, sudah kembali lagi ke Opini Disabilitas. Tentunya kali ini Anto ingin beropini tentang peristiwa yang terjadi atas kejadian yang satu sisi membahagiakan dan satu sisi mendalami duka karena adanya peristiwa 3 orang tewas dan puluhan warga mengalami korban atau luka-luka yang sudah ditangani di rumah sakit. Saya ingin beropini bahwa dari pantauan informasi pemberitaan yang beredar, sebetulnya Pak Deddy Mulyadi itu tidak menyetujui adanya kegiatan atau larangan yang bersifatnya itu memberikan makan gratis ataupun kegiatan di siang hari. Adapun juga yang Pak Deddy menyetujui adalah sapa warga yang digelar di malam hari, dan itu ada salah satunya ada kayak hiburan gitu, ada Udin Nganga, terus ada siapa yang pelawak-pelawak gitulah dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi beserta timnya.
Kegiatan di siang hari itu tidak diketahui oleh gubernur kita Deddy Mulyadi, dan tentunya apapun yang sudah terjadi ini sudah menjadi tanggung jawab beliau, dan kita apresiasi dan kita sambut baik tanggung jawab yang dilakukan oleh anaknya, karena anaknya itu adalah anak Gubernur Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi. Dan Maulana Akbar dan Putri Karlina pun sudah melakukan permohonan maaf kepada warga yang tentunya yang meninggal gitu ya, menyantuni dan mendatangi, mengucapkan duka yang mendalam kepada warganya yang telah berpulang. Namun ada pembelajaran yang perlu kita perhatikan, bahwa sebagai warga, khususnya warga Jawa Barat, dan di sini kondisinya ada di Garut, memang kita harus membiasakan budaya ngantri, budaya tidak mendorong-dorong, dan berdesak-desakan. Jangan hanya karena ingin mendapatkan makan gratis, tapi kita mengabaikan keselamatan kita, lingkungan kita, atau orang-orang sekitar kita apakah dalam kondisi yang berbahaya atau tidak. Saya yakin petugas dari pihak panitia itu sudah mempersiapkan secara matang untuk kondisi-kondisi yang lonjakan-lonjakannya. Tapi kalau misalkan masyarakat kita itu tertib dan santun dan tidak dalam kondisi yang seperti tanda kutip kayak seakan kelaparan gitu, kalau menurut saya pribadi ya begitu. Harapannya sih ini adalah suatu pembelajaran evaluasi untuk mendatang ke depannya, baik itu dari sisi penyelenggara acara ataupun dari sisi warganya, masyarakat. Kita harus memupuk mental bahwa kita ini bukan mental tanda kutip, mohon maaf ya, mental pengemis. Kita harus memiliki mental yang siap budaya mengantri, dan tentunya kita harus meningkatkan kualitas diri kita, menjaga kehormatan, menjaga diri dengan sebaik mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan untuk diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena jangan hanya karena sesuatu kita mengorbankan keseluruhannya. Dan sebetulnya ini sering terjadi ketika adanya pembagian-pembagian gratis dan sebagainya, bukan hanya karena kasusnya Pak Deddy Mulyadi, kegiatan karena anaknya menikah ya. Dan ini mohon untuk para netizen yang terhormat untuk tidak melakukan kesalahan mengambil celah untuk menyudutkan dari Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur dan anaknya sebagai anggota dewan, dan wakil bupati sebagai mantunya sekarang ya. Tapi ini murni adalah saya rasa ketidakpahaman atau ketidakcerdasan dari masyarakat yang masih tergolong untuk tidak, langkahnya itu terlalu pendek dalam kita mengambil sikap ketika mendengar kata gratis. Kita analogikan saja seperti ini. Ketika ada di sebuah mall ataupun sebuah kegiatan atau pasar apapun, kalau yang ada kita mendengar diskon, lalu masyarakat langsung segera mengerubun, mendatangi dan berdesak-desakan seperti hal yang tidak mau terlewatkan gitu. Nah, itu harusnya yang harus kita pupuk dari revolusi mental untuk karakter, pembangunan karakter diri dari warga Jawa Barat khususnya. Harapannya dengan adanya ini kita semua jadi belajar untuk lebih disiplin, lebih peka, lebih empati terhadap orang sekitar, dan tentunya jangan terbius sama iming-iming yang tidak seberapa, dan itu harus dipelajari dulu, dilihat dulu kondisinya. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Sekian opini yang bisa saya sampaikan kali ini, dan saya mengacungkan apresiasi atas tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi terhadap korban-korban dalam peristiwa Juli 2000. Sampai sini dulu opini Buka Suara, opini seorang disabilitas yang ingin melakukan opininya. Dan tentunya jangan lupa untuk di like, komen, dan share, di subscribe untuk channel ini biar terus berkembang. Karena saya seorang disabilitas ingin menunjukkan bahwa kesetaraan, kesamaan, kesempatan itu bisa membuktikan bisa berkembang di dunia industri per-YouTubean atau content creator secara digital. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan atau vlog-vlog atau opini-opini berikutnya. Pokoknya kamu harus tonton terus segala bentuk kegiatannya, baik itu opini disabilitas ataupun kegiatan saya sehari-hari secara kelompok ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi belum sapa assalamualaikum ya. See you.